kau setuju si Domu kawin sama Sunda? Si Saat yang harusnya tinggal di sini urus orang tuanya, si Gabe terus ngelawak nggak jelas kayak gitu. Aku cuma rindu sama anak-anakku. Kau yang gila. Kau. Pak, Mak, ku ganggu bentar ya. Hai, apa kabar semua? Balik lagi bersama Andrew di Hati-Hati di YouTube. Berlatar belakang keindahan panorama Danau Toba, kali ini kita akan membahas alur cerita film Ngeri-Ngeri Sedap besutan sutradara Benedion. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga Batak yang memiliki 3 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Meski keempat anaknya sudah terbilang sukses, namun konflik mulai muncul menjelang akan diadakannya perhelatan pesta untuk nenek mereka tercinta. Tanpa berlama-lama lagi, ambil posisi ternyaman kalian, biarkan saya menemani waktu istirahat kalian, dan inilah alur cerita film Ngeri-Ngeri Sedap. Pada adegan pertama, kita akan diajak bertemu dengan para bapak-bapak yang sedang asik bercengkrama di sebuah lapo tua di pinggiran Danau Toba. Salah seorang dari mereka menyebutkan bahwa dia dan anaknya yang telah menjadi pengacara baru saja berhasil memenangkan sidang sengketa tanah di pengadilan. Kita sama-sama tahu bahwa Batak dan pengacara adalah 2 kata yang sangat intim. Sementara Pak Domu tampak tak suka saat salah seorang dari mereka memperlihatkan Gabe Purba, anak ketiga Pak Domu yang sedang tampil dalam salah satu acara komedi di televisi. Gabe menolak permintaan bapak dan mamanya untuk berhenti menjadi pelawak. Gabe justru menganggap permintaan bapaknya itu sangat lucu sekali. Kelar urusan Gabe, kini giliran Pak Domu menyangkal pernyataan salah satu temannya yang mengatakan bahwa Domu, anak pertamanya, akan segera menikah dengan orang Sunda. Pak Domu meminta Domu untuk membatalkan saja pernikahannya. Domu menolak dengan tegas permintaan bapaknya ini. Hingga larut malam, mereka masih asik dengan obrolan mereka. Anak terakhir Pak Domu, si Sahat, tak ketinggalan ditanyakan juga kabarnya oleh teman-temannya. Si Sahat yang saat ini berada di Jogja menolak juga permintaan bapaknya untuk pulang. Padahal dalam tradisi Batak, anak terakhir itu tidak merantau dan harus merawat kedua orang tuanya di kampung. Di rumah Pak Domu menyisakan Sarma, anak keduanya yang masih berada di kampungnya dan menemani kedua orang tuanya. Obrolan mereka harus berakhir saat istri Pak Domu datang menjemput Pak Domu ke Lapo. Dalam perjalanan, Pak Domu menanyakan pada istrinya perihal kepulangan anak-anaknya saat acara pesta ompungnya nanti. Melalui Sarma, mereka sudah diminta untuk berkali-kali pulang, tapi masih saja mereka enggan untuk pulang. Saat mereka bertemu Amang Pandita, Pak Domu segera meminta Mak Domu untuk menggandeng tangannya. Dengan begitu, mereka terlihat lebih mesra. Sehingga tak salah jika mereka dijadikan contoh keluarga bahagia untuk jemaat-jemaat di gereja. Meski rupanya, ini hanya formalitas yang biasa mereka lakukan di depan orang-orang saja. Mamak Pak Domu mengatakan bahwa seberapa besar pesta ini digelar dan seberapa banyak uang yang diberikan padanya tak akan ada artinya jika anak-anak Pak Domu tidak datang dalam pesta yang akan diadakan. Di rumahnya mereka masih membahas bagaimana caranya agar anak-anak mereka mau untuk diminta pulang. Mak Domu memberi saran pada suaminya itu, agar ia datang menemui anak-anaknya, meminta maaf dan meminta secara langsung anak-anaknya untuk pulang. Permintaan ini ditolak mentah-mentah oleh Pak Domu. Gengsi katanya, kalau orang tua harus mengemis dan menghibah pada anaknya. Setelah perdebatan yang cukup alot, akhirnya Pak Domu punya ide agar anak-anak mereka bersedia untuk pulang. Mereka akan pura-pura bertengkar dan bercerai. Meski awalnya menolak, akhirnya Mak Domu setuju dengan ide gila suaminya itu. Keesokan harinya, saat tengah menyantap hidangan sarapan, ide ini mulai dijalankan. Pak Domu dan Mak Domu pura-pura bertengkar di hadapan Sarma. Tapi rupanya aksi mereka kali ini tak berjalan sesuai rencana. Karena Sarma tak tertarik dengan pertengkaran kedua orang tuanya dan lebih memilih untuk segera pamit berangkat kerja. Bagi Sarma, pertengkaran-pertengkaran kecil seperti ini sudah biasa terjadi di antara kedua orang tuanya. Pak Domu bertanya pada istrinya,
Hal apa yang bisa membuatnya marah dan emosi pada Pak Domu? Apa yang bikin kau emosi sama aku? Pulang tengah malam dari Lapo. Sepulang dari Lapo, Pak Domu dan Mak Domu kembali pura-pura bertengkar di depan Sarma. Tentu dengan pertengkaran yang lebih heboh dari tadi pagi. Sarma terkejut saat mendengar mamanya meminta cerai pada bapaknya. Malam itu juga Sarma memberitahu ketiga saudaranya bahwa mamanya meminta cerai pada bapaknya. Tapi ketika saudaranya masih belum mau untuk pulang. Untuk kedua kalinya, mereka gagal membuat anak-anak mereka pulang. Ini rencana ketiga. Keesokan harinya, Pak Domu meminta Mak Domu untuk mengemasi baju-bajunya dan pura-pura akan pergi meninggalkan rumah. Melihat mamanya pergi dari rumah, Sarma segera menelpon Domu, Gabe, dan Sahat. Keadaan semakin gawat karena ini artinya perceraian mama dan bapak mereka sudah di depan mata. Sembari terus tersambung melalui telepon, Sarma segera menyusul mamanya. Domu dan adik-adiknya meminta mamanya agar tak pergi meninggalkan rumah. Mereka juga berjanji untuk segera pulang. Mendengar anak-anaknya bersedia untuk pulang, Mak Domu mengurungkan niatnya untuk pergi meninggalkan rumah. Di rumah Neni, calon istrinya, Domu meminta izin untuk pulang kampung sementara waktu. Ayah dan ibu Neni sempat bertanya tentang rencana pernikahan Domu dan anaknya. Takut jika gagal karena Domu yang tak kembali ke sana. Sahat yang tinggal di Jogja juga berpamitan pada Pak Pomo untuk pulang ke kampung halamannya. Pak Pomo justru mendukung keputusan Sahat untuk pulang menemui kedua orang tuanya. Pak Pomo mengatakan bahwa urip itu urup. Hidup itu harus memberikan cahaya pada orang lain, harus bisa memberi manfaat pada orang lain. Sementara Gabe yang bekerja sebagai pelawak juga meminta izin pada atasannya untuk cuti pulang. Atasannya memberikan izin 2 hari saja pada Gabe. Sarma menjemput kakak dan adiknya di bandara. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Domu dan adik-adiknya berdiskusi tentang bagaimana baiknya menyelesaikan permasalahan kedua orang tuanya itu. Untuk mendukung aksi pura-pura mereka, Pak Domu mengatakan saat ia menunjuk mulut itu artinya Mak Domu harus berbicara melawan Pak Domu. Tapi saat Pak Domu menunjuk mata itu artinya Mak Domu harus menangis di depan anak-anak mereka. Mak Domu memanggil semua anak-anaknya untuk makan malam. Sementara Sarma memanggil bapaknya untuk ikut makan malam juga. Meski awalnya bapaknya menolak, tapi akhirnya dia ikut makan malam juga. Gabe memimpin doa sebelum makan. Mereka semua makan dengan lahapnya. Setelah acara makan malam selesai, Domu dan adik-adiknya bertanya pada bapak dan mamanya tentang masalah apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Karena mereka terdesak, Pak Domu mengisyaratkan pada Mak Domu agar menangis saja. Dengan begitu, anak-anak mereka tidak akan tega untuk terus membahas masalah ini. Karena malam ini mereka gagal untuk membuat bapak dan mamanya kembali berdamai, mereka berencana untuk mengajak jalan-jalan supaya bisa diajak diskusi secara terpisah. Pagi itu, mereka berangkat untuk jalan-jalan. Sarma sengaja duduk di kursi depan agar mama dan bapaknya bisa duduk berjajar di bangku tengah. Sesampainya di Danau Toba, mereka segera mendiskusikan permasalahan mama dan bapak mereka secara bergantian. Tapi jawaban bapak dan mama mereka berputar-putar di situ-situ saja saat ditanya mengapa mereka akan bercerai. Seperti arahan Pak Domu, saat keadaan terdesak, Mak Domu harus mengancam cerai agar tak semakin disudutkan. Seperti sebelumnya, diskusi kali ini juga berjalan tak sesuai dengan rencana. Saat mereka tiba di rumah, ternyata Opung Domu sudah terlebih dulu tiba di sana. Opung bertanya pada Pak Domu, mengapa ia tak diberitahu kalau pahopung-pahopungnya sudah datang. Opung Domu bercerita pada pahopung-pahopungnya bahwa dulu saat opungnya menikah, mereka tak memiliki cukup uang, sehingga tak ada pesta adat, hanya pemberkatan di gereja saja. Karena itu, akhirnya Pak Domu berjanji pada Opung untuk membuatkan pesta adat sulang-sulang Pahompu setelah anak-anaknya lulus kuliah. Opung Domu juga menjelaskan
Dalam adat Batak, harta itu bukan cuma uang, yang penting adalah keturunan. Gabe yang hanya mendapat izin cuti 2 hari sudah diminta untuk segera pulang oleh produsernya. Tapi dia memutuskan untuk tetap tinggal di sana karena takut mamanya pergi dari rumah dan akhirnya pesta opungnya menjadi berantakan. Karena menemui jalan buntu, mereka akhirnya bersepakat untuk meminta bantuan Amang Pandita. Karena menurut mereka, Amang Pandita lah yang ngomongannya bisa didengar oleh kedua orang tuanya. Amang Pandita mempersilahkan Pak Domu dan Mak Domu berdiskusi di kamarnya untuk mencari solusi atas permasalahan mereka. Di dalam kamar, mereka pura-pura bertengkar dengan meninggikan suara. Sebelum akhirnya keluar dan membuat kesepakatan bahwa mereka tidak akan bertengkar, setidaknya sampai pesta opungnya terlaksana. Ditambah lagi, anak-anak mereka harus hadir semua di pesta itu. Mak Domu dan anak-anaknya pergi ke pasar. Mereka mampir ke beberapa toko untuk membeli baju. Tak lupa juga mereka mampir ke kedai mie sop langganan mereka dulu. Untuk nostalgia, Mak Domu memesan 1 porsi mie sop dengan 4 mangkok. Persis seperti yang mereka lakukan dulu. Tapi berbeda dengan dulu. Kali ini Gabe membayar 1 porsi mie sop yang mereka makan dengan harga yang berkali-kali lipat. Domu mendatangi Sarma yang sedang duduk sendirian di samping rumah. Samar-samar terdengar deburan air Danau Toba yang tersapu angin. Domu bertanya mengapa Sarma belum juga tidur. Dia juga bertanya tentang cita-cita Sarma yang dulu ingin sekolah masak. Sarma hanya menjawab kalau itu hanya cita-cita masa kecilnya. Pak Domu yang tak pernah menunjukkan rasa sayangnya terhadap anak laki-laki mereka berakibat pada kakunya hubungan antara anak laki-laki di rumah itu. Sementara Pak Domu sering menunjukkan rasa sayangnya pada anak perempuannya, sehingga kakak adiknya yang laki-laki paham betul bagaimana cara memperlakukan saudara perempuan satu-satunya itu. Semua orang sedang bersiap untuk pergi ke rumah opung. Pesta adat sulang-sulang Pahompu akan segera dilaksanakan. Domu salah menyiapkan ulos untuk bapaknya, karena yang ia siapkan justru ulos untuk acara kematian. Begitulah jadinya kalau tak menikah dengan orang Batak. Pesta adat sulang-sulang Pahompu sudah dimulai. Semua tampak bahagia saat menjalani setiap rangkaian acara. Mak Domu mendapat pujian atas keberhasilan merawat dan mendidik anak-anaknya. Begitu juga dengan Pak Domu. Kawan-kawannya memuji kepandaian Pak Domu dalam melawak. Pantas saja Gabe juga jago dalam melawak. Begitu kata kawan-kawan Pak Domu. Meski lagi-lagi Pak Domu menyangkal kalau profesi pelawak Gabe hanya bersifat sementara sebelum ia menjadi hakim atau jaksa. Opung Domu berterima kasih pada keluarga Pak Domu atas berlangsungnya acara ini. Opung juga bangga pada keluarga Pak Domu. Dalam perjalanan pulang, Gabe tertawa geli mendengar pujian Opung Domu tadi. Karena Opung tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Mak Domu semalaman tak bisa tidur karena memikirkan bagaimana cara menahan anak-anak mereka untuk tetap tinggal lebih lama lagi di sana. Karena semalaman tak tidur, Mak Domu akhirnya jatuh sakit. Karena itu pembahasan masalah Pak Domu dan Mak Domu kembali ditunda. Tapi Pak Domu mengalihkan pembicaraan untuk membahas anak-anak mereka. Tentang Domu yang ingin menikah dengan orang Sunda, tentang Gabe yang tak kunjung menjadi hakim dan jaksa, dan juga tentang Sahat yang seharusnya berada di rumah dan tak merantau kemana-mana. Semua semakin bingung dengan keadaan ini, sementara mereka juga diburu waktu untuk segera kembali bekerja. Ini kesempatan terakhir Pak Domu dan Mak Domu membahas masalah ini di depan anak-anak mereka. Anak-anak Pak Domu mendukung keputusan bapak mama mereka untuk bercerai. Sekalian, mereka juga berpamitan untuk segera pulang ke Jawa. Karena merasa tak ada waktu lagi untuk menahan mereka, Pak Domu akhirnya marah dan menganggap kalau anak-anaknya sudah tak mau mendengarkannya lagi. Domu dan adik-adiknya beralasan, mereka berhak menentukan jalan hidup mereka sendiri, bukan jalan hidup yang ditentukan oleh bapaknya. Pak Domu semakin parah dan menganggap anak-anak mereka merasa benar sendiri.
Mendengar hal itu, Mak Domu marah pada Pak Domu. Karena menurut Mak Domu, justru selama ini Pak Domu lah yang selalu merasa benar sendiri. Mak Domu selama ini sudah menuruti semua kemauan Pak Domu, termasuk kemauan Pak Domu untuk berbohong pada anak-anak mereka. Sahat bertanya pada mamanya tentang kebohongan apa yang sudah mereka lakukan. Akhirnya, mamanya bercerita tentang rencana mereka untuk pura-pura bercerai demi anak-anaknya bisa pulang dan ikut dalam acara opungnya. Mak Domu juga mengatakan bahwa niat mau bercerainya memang pura-pura, tapi alasan untuk bercerainya bukan pura-pura. Sarma yang dari awal sudah tahu rencana ini semakin terpojok saat kakak dan adiknya marah kepadanya. Sarma merasa tak bisa berbuat apa-apa saat bapaknya memintanya untuk membantu rencananya. Dengan terus menangis, Sarma mengatakan pada mamanya, "Bukankah anak perempuan harus senantiasa menurut? Menjadi anak perempuan di keluarga ini sangatlah berat." Selama ini, Sarma selalu menurut apa kata bapaknya. Bapaknya melarang Sarma berhubungan dengan pacarnya karena tahu kalau pacarnya adalah orang Jawa. Sarma juga mengatakan kalau sebenarnya dia sudah diterima sekolah masak di Bali. Tapi dia urungkan karena kata bapaknya, cari kerjaan yang jelas, jangan seperti Gabe. Dia juga mengurungkan niatnya ke Bali untuk sekolah masak karena siapa yang bakal mengurus bapak ibunya saat mereka tua nanti. Keadaan semakin haru biru setelah Sarma menumpahkan segala kekesalan yang selama ini ia pendam sendirian. Pak Domu yang semakin pusing justru memilih pergi ke Lapo menemui teman-temannya. Saat ia pulang ke rumah, ia sudah tak mendapati anak-anak dan istrinya di rumah. Mama dan Sarma pergi ke rumah opung. Domu dan Gabe sudah kembali pulang ke Jawa. Sementara Sahat masih bertahan di sana karena menurut Pak Pomo sebaiknya dia tak pulang dulu. Dari Pak Pomo lah Sahat belajar mendengar dan belajar hidup. Hal-hal yang seharusnya ia dapat dari bapaknya, bukan dari orang lain. Semua sudah kembali pada kesibukan masing-masing. Sarma dan mamanya berada di rumah opungnya. Pak Domu sendiri di rumah. Dan anak-anaknya sudah kembali bekerja di tempat masing-masing. Pak Domu pergi ke rumah mamanya. Dia mengatakan kalau dia sedang lapar dan ingin makan. Rupanya mamanya sudah tahu tentang kepergian Mak Domu. Sengaja ia biarkan Pak Domu sendirian di rumah agar ia sadar kalau sebenarnya anak dan istrinya itu sangatlah berarti baginya. Pak Domu bertanya pada mamanya, mengapa ia gagal mendidik anak-anaknya, padahal dia sudah meniru pola pengasuhan bapaknya dulu. Kata mamanya, pola pengasuhan bapaknya dulu berhasil untuk anak-anak yang tinggal di kampung itu, yang sekolah saja hanya sampai tingkat SMP dan SMA. Mamanya mengatakan bahwa menjadi orang tua itu tak ada tamatnya, harus belajar terus. Pak Domu bersama keluarganya akhirnya menjemput Mak Domu di rumah mamanya. Tapi setelah Pak Domu dan Mak Domu berbicara empat mata, Pak Domu memilih untuk berpamitan pulang. Gabe terlihat sedang syuting dalam sebuah acara televisi. Gabe kaget bukan kepalang saat bapaknya dihadirkan di studio itu. Hubungan bapak dan Gabe akhirnya mencair pada hari itu juga. Setelah itu Pak Domu juga bertamu ke rumah orang tua Neni. Dia akhirnya yakin pada Neni saat dia mengetahui jika Neni sedikit banyak sudah diajarkan tentang adat istiadat Batak oleh Domu. Bertolak belakang dengan prasangka Pak Domu selama ini. Pak Domu akhirnya sampai di rumah Pak Pomo. Pak Pomo bercerita tentang betapa hebatnya Sahat saat memimpin teman-teman KKN-nya di desa itu. Berkat bantuan Sahat, para warga juga semakin pandai dalam bertani dan berhasil menjual hasil tani dengan harga yang jauh lebih tinggi. Pak Domu bangga mendengar para warga yang begitu mencintai Sahat. Akhirnya Pak Domu berhasil mengajak anak-anaknya kembali pulang ke rumah untuk menjemput mamanya. Rupanya ini permintaan khusus dari mamanya agar ia dijemput dengan anak-anaknya. Semua kaget saat mamanya menolak untuk diajak pulang. Tapi akhirnya semua lega saat mamanya mengatakan kalau dia sedang makan mie gomak bersama Sarma. Siang itu keluarga kecil Pak Domu kembali bisa merasakan dua kenikmatan sekaligus.
kenikmatan mie goma buatan mama, dan kenikmatan berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Dan film pun selesai. Saat mendengar film ini akan dibuat, saya sempat berpikir kalau nantinya filmnya bakal penuh dengan komedi. Mengingat sutradara dan para pemeran utamanya adalah para stand-up komedian. Tapi saya salah besar. Meski diisi oleh para pelawak, film ini nyatanya adalah film drama keluarga yang berhasil menguras emosi. Konflik keluarga dalam film ini dihadirkan dengan begitu natural dan apik. Pantas saja film ini sempat diajukan oleh Komite Seleksi Oscar Indonesia sebagai wakil di Academy Award 2023, meski akhirnya tetap gagal untuk masuk ke Shortly Academy Awards. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir video. Kalau ada kritik dan saran boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Selalu jaga kesehatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anakku di rumah. Permisi, Bude.